Aduh, Ya, Pak Pendeta, kabar gimana Pak Pendeta hari ini? Sehat? kalau aku pasti kalah ini nggak ada. Oh baik, baik, Iya. baik. Tapi nggak apa-apa, Ya, Pak Bapak Pendeta, nasihat tuh. kabar gimana? Pak Pendeta Baik, sehat? puji Tuhan, baik, baik. Semoga tetap dalam lindungan Tuhan ya. Amin. Sekarang Pak, pemahaman Pak Pendeta ini masih bertahan seperti dulu apa sudah berubah nih? Yesus tetap masih Tuhan, apa? Gimana? Dua-duanya Pak, sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Artinya yang datang sebagai manusia. Berarti Yesus itu adalah Bapa itu sendiri atau? Kan udah bilang kalau Yesus itu bicara nama Pak. Nah, Bapa, Anak, dan Yesus Roh bicara Kudus nama. bicara gelar-gelar Allah. Makanya kan waktu dia datang ke dunia dikatakan Coba, anak coba, Allah. coba. Coba Anda jelaskan dulu. 4 menit ini, coba Anda jelaskan bagaimana tentang ketuhanan. Coba silakan. Jadi, Baik, saya jelaskan pakai data ya. oke, siap. Oke. Ya. Nah, terus saya buka dulu ayatnya. Pakai data ya Pak ya. Saya izin ambil Iya. air, silakan. Siap. Ya, saya balik dulu kamera ya teman-teman ya. Ya, jadi pada dasarnya Allah itu adalah roh. Roh itu kan dikatakan bukan pribadi, dia tidak terlihat, memenuhi segala yang ada, itu adalah roh. Nah, di mana ayatnya kalau Allah itu adalah roh? Nih, saya kasih, karena ini bicara data, saya harus pakai data. Nah, dikatakan begini, Allah itu roh, dan barang siapa menyembah dia harus menyembah dalam roh dan kebenaran. Nah, itu ayatnya. Dikatakan Allah itu adalah roh. Roh itu seperti yang saya jelaskan bukan pribadi kan. Nah, kita kembali ke kejadian ya. Nah, pada waktu penciptaan langit dan bumi dikatakan begini kan. Pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi belum berbentuk dan kosong gelap gulita menutupi samudra raya, dan roh Allah melayang-layang di atas permukaan air. Seperti yang saya jelaskan, Allah itu adalah roh, bukan pribadi. Nah, ini kan penciptaan langit dan bumi. Tetapi di ayat 26 dan 27 mengatakan begini. Berfirmanlah Allah, bagilah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita, maka Allah supaya mereka berkuasa atas ikan-ikan laut dan burung-burung di udara kan. Di ayat 27, maka Allah menciptakan manusia itu menurut gambarnya. Gambarnya Allah diciptakannya dia laki-laki dan perempuan. Nah, di ayat ini berarti ada yang namanya pribadi kan, ada yang terlihat gitu. Nah, apa yang mau jelaskan di sini? Jadi sebelum, karena Allah itu adalah roh, bukan pribadi, sebelum dia menciptakan segala sesuatu, terlebih dahulu, pertama-tama yang dia lakukan, karena dia adalah roh, dia menciptakan pribadinya. Kenapa saya katakan pribadi? Nanti saya jelaskan. Di Amsal 8 ayat 22 menjelaskan begini. Tuhan telah menciptakan aku sebagai permulaan pekerjaannya, sebagai perbuatannya yang pertama-tama dahulu kala. Jadi sebelum segala sesuatu ada, karena Allah itu adalah roh, bukan pribadi, dia menciptakan pribadinya. Nah, kenapa saya katakan pribadi? Kalau di Alkitab kita Kristen ada namanya catatan kaki. Nah, kalau di handphone ada yang bintang kayak gini nih. Kalau kita klik ini keluar ayat yang dituju. Nah, di situ keluar Wahyu 3:14 mengatakan begini, dan tuliskanlah kepada malaikat jemaat di Laodikia, inilah firman dari Amin, saksi yang setia dan benar, permulaan dari ciptaan Allah. Nah, inilah yang dikatakan pribadinya. Makanya saya bilang firman yang di konteks ini berbicara pribadi Allah. Nah, lebih jelasnya lagi Yohanes menjelaskan itu. Di Yohanes berapa tadi? Yohanes 1 ayat 1. Itu menjelaskan lebih rinci lagi tuh. Dikatakan firman yang telah menjadi manusia. Pada mulanya adalah firman, firman itu bersama-sama dengan Allah dan firman itu adalah Allah. Kenapa dikatakan pada mulanya adalah firman? Harusnya kan dikatakan pada mulanya adalah Allah. Tapi kenapa dikatakan pada mulanya adalah firman? Ini untuk membuktikan bahwa firman dan Allah ini sama. Firman ini berbicara tentang pribadi Allah. Tapi orang berkata, bukannya itu perkataan. Benar, ada perkataan, tetapi yang di konteks ini berbicara firman. Kenapa saya katakan firman? Berbicara pribadi? Karena dikatakan permulaan penciptaan. Nah, kalau dia ini suara, berarti Allah waktu Allah ada, waktu dia ada, pertama-tama dia bisu dong. Makanya suara diciptakan. Enggak kan? Makanya ini dikatakan permulaan penciptaan itu berbicara pribadinya. Makanya dikatakan firman yang telah menjadi manusia. Nah, itu sebabnya Yesus dikatakan dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Firman inilah yang datang ke dunia sebagai manusia. Itu aja dulu, Pastor. Terima kasih.
Ya, silakan Pastor Loading. Nggak ada suara. Di-mute. Oke, terima kasih Pak Pendeta. Silakan terima dulu ya, luar biasa penjelasan. Silakan. Luar biasa Pak Pendeta ya, penjelasan Pak Pendeta tadi sangat luar biasa, jelas, tepat, dan sesat. Iya Pak Pendeta. Ya, nggak apa-apa. Bagaimana Kau. bisa? Nggak- Sabar dulu kan. Ya, kan bilang nggak apa-apa, Pastor. Iya. Iya. Pak Pendeta menjelaskan firman Tuhan kok Aduh. loncat-loncat jauh sekali loncatnya ini. Bahaya lucu Pak Pendeta aja. ini seperti Diangkat terus iya, dibanting. pokoknya jelas, tepat, dan sesat. Iya, bukan tadi ada beberapa poin tadi Pak Pendeta. Pak Pendeta mengatakan bahwa gambar dan rupa Kejadian 1:26. Pak Pendeta, di dalam Kejadian 1:26 itu dikatakan marilah kita menciptakan manusia menurut gambar dan rupa kita. Maksud menciptakan manusia menurut gambar dan rupa kita itu bukan berarti kita punya kuping, Tuhan pun punya kuping, bukan. Kita punya hidung, terus Tuhan punya hidung, bukan. Tetapi dikatakan marilah kita menciptakan manusia menurut gambar dan rupa kita, yaitu dari kita ini memiliki sifat-sifat Tuhan. Sebagaimana Tuhan maha melihat, maka manusia diberikan penglihatan. Maka manusia butuh mata. Tuhan maha mendengar, manusia diberikan pendengar butuh telinga. Begitu. Tuhan maha kasih, maka manusia diberikan kasih sayang. Jadi itu sifat-sifatnya, bukan bilang gambar. Karena gambar itu begini. Manusia punya bulu ketek, masa Tuhan punya bulu ketek? Manusia punya tulang belakang, masa Tuhan punya tulang belakang? Tidak ada seperti itu Pak Pendeta. Takutnya Pak Pendeta bisa menyesatkan jemaat. Nah, itu kalau narasi-narasi seperti itu, kami dari peneliti sekolah teologi atau bisa disingkat PST itu kami sangat menolak. Apalagi tadi narasi Pak Pendeta mengatakan bahwa Tuhan menciptakan pribadinya. Itu di mana tertulis? Yang Anda membawa tadi, aku dibentuk sebelum dunia ada, itu adalah Salomo. Itu berbicara tentang hikmat. Masa dari perjanjian lama Anda loncat sampai ke Wahyu? Gini Pak Pendeta ya. Coba saya minta Anda jelaskan sama saya dengan jemaat-jemaat yang ada di sini. Anda jelaskan sama saya di 1 Timotius 6 nomor 6. 1 Timotius 6 nomor 16. Coba Anda baca. Anda jelaskan kepada kami. Karena itu kitab Anda berhak untuk menjelaskan. Silakan. Baik, sebelum saya jawab, Coba. bisa saya jawab dulu yang tadi yang narasi dari Pastor Loading. Kenapa saya Oh, kalau begitu saya kasih habis waktu saya lah ya. Oh, iya. Saya kasih habis waktu saya ya. Ya. Oke. Jadi Pak Pendeta, silakan Anda bernarasi, silakan Anda menjelaskan tentang ketuhanan Anda. Anda mau menafsirkan bagaimana saja, tetapi usahakan jangan bertabrakan dengan ayat-ayat yang lain. Karena Anda ngomong sama kami orang Islam ini orang yang cerdas. Ya, kami orang yang punya akal sehat. Kami hadir di sini untuk meluruskan ajaran-ajaran yang di mana ajaran Yesus yang sebenarnya tetapi dilencengkan oleh oknum-oknum yang hanya, mohon maaf cakapnya, hanya fokus kepada perpuluhan saja. Ini saya mode serius Pak Pendeta ya, saya mode serius. Jadi saya harap Pak Pendeta ketika menjelaskan sesuatu keyakinan itu harus berlandaskan dengan kitab suci. Ya, contoh. Sebagaimana di dalam 1 Timotius 6 nomor 16 itu kan dikatakan begini. Dialah satu-satu yang tidak takluk kepada maut, bersemayam di dalam terang yang tak terhampiri. Tidak ada seorang pun yang dapat melihat dia dan manusia pun tidak bisa melihat dia. Itu sosok siapa di situ dan bagaimana cara kita mengenal dia? Baik. Apakah dia datang sendiri ke dunia atau dia mengutus utusannya datang ke dunia dan mana dalilnya? Karena berbicara agama berarti harus berbicara dalil. Kan? Anda punya kitab suci, berarti Anda menjelaskan sesuai kitab suci yang tertulis Pak Pendeta ya. Agar tidak terjadi penipuan publik, apalagi ini di media sosial kan. Rekaman-rekaman kita ini kan live sampai ke TV One ini. YouTube TV One. Jadi tersiar sampai ke seluruh alam ini. Jadi tolong Anda menjelaskan sesuai yang tertulis di dalam kitab suci agar orang mudah mengerti ya Pak Pendeta ya. Saya harap kurang lebih seperti itu.
Nanti kalau Anda mau bertanya tentang Islam, silakan ajukan pertanyaan Anda. Saya sudah siap buku sama pulpen untuk saya mencatat. Yang penting Anda menjelaskan sesuai yang tertulis, ya, Baik. sesuai yang tertulis di dalam Bible. Ingat pertanyaan saya tadi di 1 Timotius 6 nomor Oke. 16. Baik. Anda pertama menjelaskan langsung buat saya tidak semangat. Masa seorang pendeta penjelasannya begitu? Silakan. Baik. Terima kasih. Ya, saya jawab ya. Baik ya. Nah, Sabar, waktu dulu. oh ada waktu. Ya, iya harus pakai waktu biar kita enak kan. Oke. Oke, silakan. Ya, oke. Baik. Nah, kenapa yang tadi Pastor bilang itu betul, ada benarnya juga yang bicara tentang sifat-sifat Allah, tentang manusia yang menciptakan manusia rupa dan gambar dan rupa kan. Tetapi kenapa juga saya katakan dia menciptakan sama dengan manusia? Karena apa? Ada buktinya, Pak. Buktinya mana? Buktinya dia datang sebagai manusia melalui gambarnya. Jadi itu yang pastor bilang cuma setengah kebenaran. Makanya saya bilang bahayanya kalau cuma ada setengah-setengah kebenaran. Begitu. Itu yang parahnya. Nah, dia datang sebagai manusia, itu juga kita percaya. Karena apa? Dalam keadaan dia sebagai manusia, ada banyak ayat mengatakan dia utusan. Ada. Contoh di Yohanes 17 ayat 3 kan. Dia nabi, dia guru, bahkan lebih ekstrim lagi mengatakan dia hamba Tuhan. Nah, itulah yang membuktikan dia datang sebagai manusia. Nah, kenapa orang Kristen harus percaya itu? Karena ada konsekuensinya kalau kita tidak percaya. Itu ada di mana? Itu di 1 Yohanes 4 ayat 2 dan 3. Dikatakan kalau kita tidak percaya bahwa Yesus datang sebagai manusia, dikatakan kita ini roh antikristus dan penyesat. Itu kalau di 2 Yohanes juga menjelaskan tuh. Nah, itu saja kita percaya. Tetapi masalahnya, kalau sampai di situ kepercayaan kita, itulah yang dikatakan setengah kebenaran. Kenapa setengah kebenaran? Karena ada ayat-ayat lain yang menunjukkan bahwa dia itu adalah Allah yang datang sebagai manusia. Nah, dan bahkan dalam perkataan Yesus juga menguatkan, dia bilang, kalau kamu tidak percaya bahwa akulah dia, kamu akan mati dalam dosamu. Makanya kita harus percaya dua-duanya, dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Kalau cuma salah satu yang kita percaya, itulah yang akan mengatakan setengah kebenaran. Itu, Pastor. Nah, itu aja saya jawab. Terus yang tadi di 1 Timotius berapa? Yang Pastor bilang? Di 1 Timotius 6 nomor 16. Coba Pak Pendeta jelaskan itu. Silakan. Baik. Kita Pak Pendeta ya. ini kalau kita lepaskan ini jemaat semua masuk neraka ini. Coba jelaskan 1 Timotius 6 nomor 16 itu. Coba TikTokkan, langsung kita TikTokkan saya. Coba silakan. Saya dengar. Ini dikatakan dialah satu-satunya yang tidak takluk kepada maut, bersemayam dalam terang yang tak terhampiri. Seorang pun tak pernah melihat dia dan memang manusia tidak dapat melihat dia. Baginya lah hormat dan kuasa yang kekal. Amin. Nah, dia ini merujuk kepada siapa? Allah itu kan. Dan Allah itu punya nama, Pastor. Makanya dikatakan, dialah satu-satunya yang tidak takluk kepada maut. Dan itu sudah terbukti. Waktu dia datang dalam keadaan sebagai manusia, dia mati, tetapi alam maut tidak bisa menguasainya selama 3 hari. Bahkan dia merebut kunci kerajaan maut. Makanya Yesus bilang, kalau kamu tidak percaya... Siapa dia itu? Siapa dia itu? Yesus. Makanya Yesus bilang, kalau kamu tidak percaya bahwa akulah dia, kamu akan mati dalam dosamu. Dia mana? Dia ini kan ditunjukkan kepada Bapa kan? Allah kan? Coba yang baik-baik dulu. Kalau Pak Pendeta ini teman-teman mesti ganti kacamata lain. Tak boleh. Dan mempan dia. Dia ini dan mempan Pak Pendeta ini. Coba. Ini kan merujuk kepada Allah kan? Pastor setuju nggak dia merujuk kepada Allah ini? Merujuk kepada Allah Bapa. Ya, berarti betul. Allah Bapa itu tidak terlihat, tidak terhampiri. Betul? Betul. Saya setuju. Nah, bagaimana cara kita mengenal Allah Bapa itu? Apakah dia datang sendiri ke dunia atau dia mengutus utusannya ke dunia? Silakan. Nah, dia dikatakan Pastor betul Allah Bapa. Tetapi Allah Bapa ini punya nama. Itu.
Makanya kenapa Bukan Yesus nama yang saya dikatakan tanya Pak Pendeta, bukan nama. Yang Iya. saya tanya begini, Allah Bapa? bagaimana cara kita mengenal dia? Iya, makanya kan Yesus mengatakan kalau kamu tidak percaya bahwa akulah dia, kamu akan mati dalam dosamu. Nah, itu penjelasannya ada di Yohanes 14 ayat 5, ayat 6 dan 7. 8 sampai 10. Coba baca satu perikop. Coba baca satu perikop. Yohanes 14, Yohanes berapa tadi? 14. Yohanes 8, Oh, Yohanes 8. Yohanes 14. Iya. Bukan tadi yang akulah dia itu. Oh, itu di Yohanes 8 ayat 21. Itu kan perkataan Yesus sampai 24. Coba kita kaji itu satu perikop. Kemarin saya Baik. sudah kaji sama Mikanya. Coba kita Baik. kaji satu perikop itu. Kita lihat Yohanes. Bukan ini, mohon maaf Pak Pendeta, ini ranah diskusi Pak Pendeta. Biar kita berdua teman baik, tapi ini ranah diskusi. Saya tidak mau jemaat-jemaat saya tersesat. Baik, siap. Saya setuju. Baik. Ya. Yohanes 8, kita baca dari perikop tentang Yesus bukan Satu perikop sampai selesai. Oke. Ya, kita balik ya supaya teman-teman juga di bawah baca. Nah, ini kan dari ayat 21 kan, Yesus bukan dari dunia ini. Dikatakan begini, maka Yesus berkata pula kepada orang banyak, aku akan pergi dan kamu akan mencari aku. Tetapi kamu akan mati dalam dosamu. Ke tempat aku pergi, tidak mungkin kamu datang. Maka kata orang-orang Yahudi itu, apakah ia membunuh diri? Dan karena itu dikatakannya, ke tempat aku pergi, tidak mungkin kamu datang. Lalu ia berkata kepada mereka, kamu berasal dari bawah, aku dari atas. Kamu dari dunia ini, aku bukan dari dunia ini. Karena itu tadi aku berkata kepadamu, bahwa kamu akan mati dalam dosamu. Sebab, jikalau kamu tidak percaya bahwa akulah dia, kamu akan mati dalam dosamu. Ini lanjut terus. Dilanjut. Ya lanjut terus. Maka kata Nah, mereka maka kepadanya, baik. Maka kata mereka kepadanya, siapakah engkau? Jawab Yesus kepada mereka, apakah gunanya lagi aku berbicara dengan kamu? Banyak yang harus kukatakan dan kuhakimi tentang kamu, akan tetapi dia yang mengutus aku adalah benar. Dan apa yang Nah, kudengar daripadanya itu yang kukatakan kepada dunia. siapa? Sabar. Banyak yang Banyak. harus kukatakan dan Kuhakimi. kuhakimi tentang kamu. Akan tetapi dia yang mengutus aku. Jadi ayat di atas tadi dikatakan akulah dia, itu merujuk kepada Mesias. Karena coba, Baik. kutanya sama kamu. Dia itu Merujuk siapa? kepada Mesias. Dia yang mengutus Baik. aku. Nah, dia itu siapa dia? Dia yang Bapa. mengutus aku. Dia Bapa. itu siapa? Aku itu siapa? Bapa, aku itu Yesus. Oke. Anak Allah itu. Ada berapa? Ada berapa keberadaan di situ? 2, Bapa dan anak. 2 keberadaan. Yang mana Tuhan? Bapa, Bapa Tuhan. Berarti Yesus bukan Tuhan. bukan manusia. Yesus manusia. Oke, sepakat. Berarti Yesus bukan Tuhan ya? Iya, waktu di dunia sepenuhnya manusia. Oke. Setelah dia kembali kepada Bapa, dia Tuhan. Enggak, sebagai manusia. Dikatakan anak Tetap manusia. dia manusia. Anak, makanya kita menyembah dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Artinya sebagai manusia. Berarti Anda menyembah manusia. Enggak, menyembah. Karena Bapa itu bicara tentang apa? Coba. Bapa itu juga bicara tentang Coba, Yesus. baik. Karena nama Allah itu Sabar, pelan-pelan. adalah Yesus. Sabar, pelan-pelan. Sabar. Baik. Banyak yang harus kukatakan dan kuhakimi tentang kamu. Akan tetapi dia itu siapa? Allah itu, Bapa itu. Allah itu, Bapa itu adalah yang benar dan dia yang mengutus aku. Aku itu siapa? Yesus, anak Allah itu, Mesias. Oke, berarti ada dia, ada aku, ada Bapa, ada Yesus. Betul. Oke, mana Tuhan langit dan bumi? Bapa. Bapa, berarti Yesus bukan Tuhan. Dari dunia bukan manusia. Iya, di dunia. Berarti Yesus di dunia bukan Tuhan kan? Bukan, sebagai manusia, kan udah dijelaskan itu. Oke. Terus kenapa Bapak Tuhan kan dia? Karena dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Bapa, Anak, dan Roh Kudus itu bicara Tadi jelas. bilang bukan Tuhan. Makanya, Tadi kan Anda bilang bukan Tuhan. iya, karena kan di dunia, Pak. Makanya di Yoel 24 itu, dia kenapa kok dia cuma manusia, Pak? Terus kapan? Kenapa dia berani Ketika Yesus di mengatakan, dunia bukan "Akulah dia"? Tuhan. Ya sabar. Anda mengatakan bahwa Yesus di dunia bukan Tuhan, betul? Bukan, sepenuhnya manusia. Oke. Terus di mana dia Tuhan? Dia Tuhan. Dari awal dia udah Tuhan. Iya. Makanya kan
Bapak baca di Yohanes 1 ayat 10, ia telah datang ke dunia dan dunia dijadikan olehnya. Nah, kalau dia manusia, apakah dia pencipta dunia itu? Langit. Dan Yesus juga berani mengatakan dia yang maha kuasa. Gitu, Pak. Pak Pendeta, di Ya, dunia ini cuma ada dua, ada pencipta dan ada ciptaan. Betul? betul. Yesus pencipta atau ciptaan? Baik. Makanya saya bilang Yesus bicara nama, Mak. Yesus yang di mana? Yesus bicara nama. Saya tanya, emang ada berapa Yesus? Satu Yesus, cuma yang membedakan apa? Satu Yesus. Yang membedakan gelar-gelarnya. Sabar. Cuma satu Yesus. Yesus Betul. ini pencipta atau ciptaan? Asal muasalnya dia pencipta. Yesus pencipta. Oke, Yesus pencipta. Yang mati di kayu salib pencipta atau ciptaan? Sebagai manusia. Makanya dikatakan ada ayat mengatakan Allah yang datang sebagai manusia. Ada ayatnya, saya bisa buktikan. Ini kan Di pakai mana data. Allah yang datang sebagai manusia? Baik, Tolong carikan saya Allah. baik. Awas rambutnya Pak miring. Aduh, kan kita pakai data ini Pastor. Makanya saya pakai data. Makanya saya lebih enak ngobrol sama Pastor, enak. Maksudnya saling menghargai gitu, enak. Nah, Ya, mau silakan. bukti Coba. datanya. Iya. Baik, Allah datang sebagai manusia. Mana datanya? Allah datang sebagai manusia. baik. Kita lihat di dalam, sabar ya. Nah, ini Pastor. Roma 9 ayat 5. Nah, kan tadi Pastor bilang Yesus kan dikatakan Mesias. Nah, kita lihat ya. Roma 9 ayat 5. Mereka adalah keturunan bapak-bapak leluhur yang menurunkan Mesias dalam keadaannya sebagai manusia yang ada di atas segala sesuatu. Nah, dijelaskan. Ia adalah Allah yang harus dipuji sampai selama-lamanya. Jadi Mesias yang datang dalam keadaan sebagai manusia, ia adalah Allah yang harus dipuji sampai selama-lamanya. Mana coba baca. Apa itu Nih. bunyinya? Roma 9 ayat 5. Mereka adalah keturunan bapak-bapak leluhur yang menurunkan Mesias dalam keadaannya sebagai manusia yang ada di atas segala sesuatu. Titik. Ia adalah Allah yang harus dipuji sampai selama-lamanya. Amin. Oke, Anda percaya itu? Percaya? Oke, itu perkataan siapa? Paulus. Buka 2 Korintus 11 nomor 17. 2 Korintus. Berarti ayat ini benar 2 kan? Korintus 11. Oke, 2 Oke, Korintus. coba. Oke. Kita itu ayat surat Paulus tadi kan yang Anda bawakan? 2 Oke, Korintus 2 berapa? Korintus 11. 2 Korintus 11 17. Ayat 17. Oke, ya. Apa yang aku katakan, aku mengatakan bukan sebagai seorang yang berkata menurut firman Tuhan, melainkan sebagai seorang bodoh yang berkeyakinan bahwa ia boleh berbohong. Oke, Itu perkataan siapa ini? Paulus. Ya sudah, masa. Inilah yang bahayanya, Pastor. Kalau kita cuma ambil Ya, ini, silakan. kita lihat ayat sebelumnya. Kenapa sampai Paulus Ya, bisa silakan. mengatakan seperti ini? Ya, Betul. silakan. Kita lihat ayat sebelumnya. Baik, kita tahu kenapa Paulus mengatakan seperti itu. Nih, kita lihat dari sini aja ya. Nah, nih, Paulus tidak mementingkan diri sendiri. Dikatakan begini, apakah aku berbuat salah jika aku merendahkan diri untuk meninggikan kamu? Karena aku memberitakan Injil Allah kepada kamu dengan cuma-cuma. Jemaat-jemaat lain telah kurampok dengan menerima tunjangan dari mereka supaya aku dapat melayani kamu. Dan ketika aku dalam kekurangan di tengah-tengah kamu, aku tidak menyusahkan seorang pun. Sebab apa yang kurang padaku dicukupikan oleh saudara-saudara yang datang dari Makedonia. Dalam segala hal, aku menjaga diriku, supaya jangan menjadi beban bagi kamu, dan aku akan tetap berbuat demikian. Demi kebenaran Kristus di dalam diriku, aku tegaskan bahwa kemegahanku itu tidak akan dirintangi oleh siapapun di daerah-daerah Akhaya. Mengapa tidak? Apakah karena aku tidak mengasihi kamu? Allah mengetahuinya. Tetapi apa yang kulakukan akan tetap kulakukan untuk mencegah mereka yang mencari kesempatan guna menyatakan bahwa mereka sama dengan kami dalam hal yang dapat dimegahkan. Sebab orang-orang itu adalah rasul-rasul palsu,
pekerja-pekerja curang yang menyamar sebagai rasul-rasul Kristus. Hal itu tidak usah mengherankan sebab iblis pun menyamar sebagai malaikat terang. Jadi bukanlah suatu hal yang ganjil jika pelayan-pelayannya menyamar sebagai pelayan-pelayan kebenaran. Kesudahan mereka akan setimpal dengan perbuatan mereka. Ku ulangi lagi, jangan hendaknya ada orang yang menganggap aku bodoh nih. Dan jika kamu juga menganggap demikian, terimalah aku sebagai orang bodoh, supaya aku pun boleh berbeda sedikit. Apa yang aku katakan, aku mengatakannya sebagai orang bodoh. Itu maksudnya. Jadi ketika mereka menganggap dia bodoh, Oke. itu pastor. Oke, sabar. Ya, Berarti Anda percaya perkataan itu. Betul, Anda percaya perkataan Paulus. percaya, tapi dalam konteks ini karena Oke, mereka baik. menganggap dia bodoh. Oke, sabar. Oke. Oke, Anda percaya perkataan Paulus, saya buktikan nanti coba. Ini mohon maaf, saya buktikan Anda benar-benar pintar atau bodoh. Bukan Anda klik di situ Matius 12:15. Baca perikopnya. Matius 12 Ayat Ya. 15. Oke. Yesus Perikopnya hamba bunyi Tuhan. apa? Coba kasih tampilkan. Yesus hamba Tuhan. Nah, hamba itu siapa? Tuhan itu siapa? Baik, hamba itu berarti dia punya Tuhan. Tuhan. Dengar, hamba itu siapa? Tuhan itu siapa? Baik, hamba itu yang menuruti semua perkataan tuannya, Tuhannya. Iya kan hamba itu kan? Ya, siapa hamba itu? Siapa hamba itu? Hamba Atau itu lebih siapa? ekstrim Merujuk lagi, kepada hamba siapa? itu diciptakan, Tuhan itu pencipta langit dan bumi gitu. Atau gimana? Astaga. Ferdi hamba Tuhan. Siapa Tuhan Ferdi? Baik, Yesus. Yesus. Oh. Coba baca itu, Yesus hamba Tuhan. Iya, Berarti iya. siapa Tuhan Yesus? Dia, Yesus sama Tuhan, betul. Nah, Tapi pastor berarti tadi- hamba itu siapa? Hamba Oh. itu siapa? Tuhan itu siapa? Beda, berbeda. Iya. Iya kan? Makanya saya bilang jangan terlalu banyak konsumsi perkataan Baik. Paulus. Berarti pastor terlewat kali yang saya bilang ya, pastor. Kan saya udah bilang tadi. Coba begini, coba fokus itu. Ferdi hamba Tuhan. Siapa Iya. Tuhan Ferdi? Saya ngerti itu. Bicara hamba Tuhan berarti apa Nah. Tuhan itu punya hamba. Di situ kan ada hamba, Oh. ada Tuhan. Ya. Hamba itu siapa? Tuhan itu siapa? Baik, hamba itu Yesus, Tuhan itu Yesus. Makanya Yesus dikatakan Berarti Yesus hamba Tuhan Yesus. Nah, itu kan yang saya katakan, Pak. Pastor. Sabar. Berarti hamba itu Yesus, Tuhan itu juga Yesus. Baik, nanti saya buktikan ya. Nah, Ya. coba Anda buktikan. Bagaimana Baik. cara Anda membuktikan? Coba saya lihat. Baik. Coba. Makanya ketika kan saya katakan, Pastor, waktu Allah datang ke dunia dalam keadaan sebagai manusia, dia kan dikatakan sebagai anak Allah, sebagai Mesias, juru selamat, atau anak manusia kan. Nah, dalam keadaan dia sebagai manusia, itulah gelar-gelarnya. Dikatakan dia nabi, itu saya tadi pernah saya udah bilang tuh, guru, utusan, bahkan lebih ekstrim lagi hamba Tuhan. Itu gelar-gelarnya dalam keadaan sebagai manusia. Makanya kami mengatakan Yesus sebagai Tuhan dan juru selamat dalam keadaan dia sebagai manusia. Nah, ini membuktikan dia sebagai manusia ini salah satu gelarnya dalam keadaan sebagai manusia, hamba Tuhan. Utusan ada, guru ada, nabi ada. Dan kita harus percaya dua-duanya, bukan cuma percaya salah satunya gitu. Itu pastor. Dan ada konsekuensinya. Kalau salah satu kita cuma percaya, seperti yang saya bilang tadi, ada konsekuensinya. Kalau kita cuma percaya dia sebagai Tuhan, nggak percaya dia datang sebagai manusia, ada konsekuensinya. Dikatakan kita antikristus dan penyesat. Nah, inilah gelar-gelar dia, salah satu yang dikatakan hamba Tuhan dalam kan dia sebagai apa? Manusia. Itu. Silakan. Coba. Berarti Anda menyembah kepada Yesus. Iya, menyembah pada Yesus. Oke. Bagaimana tanggapan Anda di Markus 5 nomor 1 sampai 6? Kalau Anda Di menyembah kepada Yesus. di mana? Markus Di mana, 5 Pastor? nomor 1 Markus 5 nomor 1 sampai 6. Oh, Markus 5 ya. Markus Nomor 1 5 ayat 1. Baik. Lalu ini ya. Penjelasan Anda Yesus ini mengusir Kristen roh jahat sendiri akan dari tidak mau orang. terima ini Pak Pendeta. Hah? Penjelasan Anda ini Kristen-Kristen lain pasti tidak terima. Anda banyak tidak berkelahi sama Kristen-Kristen lain.
Makanya saya, Pastor, saya pernah ditegur oleh satu hamba Tuhan. Makanya saya bilang Ditegur begini. pendeta Anda kan? Enggak, ada, tapi kan tetap iman kita sama. Saya juga dari Tritunggal, pendeta, Pastor. Nah, cuma saya bilang, kenapa saya bawa secara Alkitabiah untuk membuktikan ada ayat-ayatnya gitu. Sampai saya bilang, coba kalian buktikan secara Tritunggal, berdiskusi dengan teologi Islam, bisakah kalian menang? Itu saya bilang. Kalau bawa dalam versi Tritunggal. Coba Anda baca dulu. Markus 1 sampai 6. Kita kembali ya. Baca. Baru kita buktikan. Ya. Yesus mengusir roh jahat dari orang Gerasa kan. Lalu sampailah mereka di seberang danau di daerah orang Gerasa. Baru saja Yesus turun dari perahu, datanglah seorang yang kerasukan roh jahat dari pekuburan menemui dia. Orang itu diam di sana dan tidak ada seorang pun lagi yang sanggup mengikatnya, sekalipun dengan rantai. Karena sudah sering ia dibelenggu dan dirantai, tetapi rantainya diputuskan dan dibelenggunya dimusnahkan sehingga tidak ada seorang pun yang cukup kuat untuk menjinakkannya. Siang malam ia berkeliaran di pekuburan dan di bukit-bukit sambil berteriak-teriak dan memukuli dirinya dengan batu. Ketika ia melihat Yesus dari jauh, berlari ia mendapatkan lalu menyembahnya. Dan dengan keras ia berteriak, "Apa urusanmu dengan aku, hai Yesus, anak Allah yang maha tinggi? Demi Allah jangan siksa aku." Baca terus nih. Atau baca terus. Iya, sampai 6. Baik. Sampai 6 tadi mana? Nomor 6. Udah, ini tadi. Ketika ia melihat Yesus dari jauh, berlarilah ia mendapatkannya dan menyembahnya. Wih, keren ya. Siapa yang menyembah Yesus di situ? Orang yang kerasukan setan. Pak Ferdi menyembah Yesus? Betul. Sama tidak Pak Ferdi sama orang itu? Baik. Tetapi tidak, saya tanya, sama tidak? Sama, karena setan juga tahu di sama, berarti sama-sama. Oke, sabar, diam. Sama, berarti sama-sama kerasukan. Coba Anda buka Lukas 4 nomor 8. Coba Anda buka dulu Lukas 4 nomor 8, baru Anda luruskan. Oke, nanti habis itu saya. Iya. Tadi berapa? Iya, oke. Lukas 4 nomor 8. Baik, Lukas 4 nomor 8. Sabar ya. Lukas 4 ayat 8 mengatakan, tapi Yesus berkata kepada mereka, tapi Yesus berkata kepadanya, ada tertulis, engkau harus menyembah Tuhan Allahmu dan hanya kepada Dia sajalah engkau berbakti. Bakti. Kenapa Anda tidak mengikuti perkataan Yesus untuk menyembah kepada Tuhan Allah Bapa, tetapi Anda mengikuti orang yang kerasukan menyembah Yesus? Baik. Ketika orang kerasukan itu mendapati Yesus dari jauh dan berlarilah dia dan mendapatinya lalu menyembahnya. Orang kerasukan itu menyembah Yesus, Pak Pendeta mengikuti dia. Berarti sama-sama kerasukan. Sementara Yesus punya perkataan di Lukas 4 nomor 8. Sebab ada tertulis, sembahlah Tuhan Allahmu, kepadanya kamu harus berbakti. Kenapa Pak Pendeta tidak mengikuti perkataan Yesus untuk menyembah kepada Allah Bapa, tetapi Pak Pendeta mengikuti orang yang kerasukan itu menyembah Yesus? Silakan Anda tanggapi. Oke, makasih. Nah, inilah bahayanya Pastor. Kalau cuma comot ayat, terus menunjukkan, oh itu setan aja menyembah. Emang dari tadi Anda tidak comot-comot ayat. Anda saja loncat dari Kejadian, Anda loncat sampai ke Wahyu. Baik, maksudnya comot ayat tetapi tidak disangkut pautkan dengan yang baik, yang maksudnya yang cocok. Nah, kenapa saya jelaskan ya? Oke. Kalau kita pakai ikut analogi Pastor mengatakan setan menyembah Yesus, berarti Kristen juga menyembah Yesus. Nah, sekarang kita buktikan. Adakah yang menyembah Yesus nggak? Ada, selain setan. Mau bukti? Nih kita lihat. Bahkan orang ini bukan orang Kristen. Maksudnya bukan orang Israel juga. Nih kita lihat ya. Aduh, ini kenapa lagi ini? Ini. Dikatakan begini nih. Kita baca dari pertama aja supaya lebih enak nih. Nah, saya balik kamera dulu. Nih kita lihat. Kalau kita ikut analogi Pastor mengatakan setan menyembah, manusia juga menyembah dia. Orang-orang Farisi. Bukan. Orang-orang Farisi. Kita lihat perempuan Kanaan yang percaya. Lalu Yesus pergi dari situ dan menyingkir ke daerah Tirus dan Sidon. Maka datanglah seorang perempuan Kanaan dari daerah itu berseru, "Kasihanilah aku ya Tuhan, anak Daud, karena anak perempuanku kerasukan setan dan sangat menderita." Tetapi Yesus sama sekali tidak menjawab. Lalu murid-muridnya datang meminta kepadanya, suruh ia pergi. Ia mengikuti kita dengan berteriak. Jawab Yesus,
Aku diutus hanya kepada domba-domba yang hilang dari umat Israel. Tetapi perempuan itu mendekat dan menyembah dia sambil berkata, Tuhan, tolonglah aku. Nih, kalau kita ambil Baca analogi, seterusnya, Pak. iya. Sabar, baca seterusnya, Pak. Baca Nah, saya- terus 26, baca. Iya, iya. Oke. Baca terus. Yesus menjawab, tidak patut mengambil roti yang disediakan bagi anak-anak dan melemparnya kepada anjing. Kata perempuan itu. Nah, Yesus sabar. Yesus mengatakan anjing itu merujuk kepada siapa? Perempuan itu. Perempuan itu. Berarti orang yang menyembah Yesus itu dua. Perempuan yang Yesus mengatakan anjing sama orang yang kerasukan. Anda pilih yang mana Anda mau. Nah, Anda pilih yang mana Anda mau. Cuma dua orang yang menyembah Yesus. baik. Perempuan yang Yesus mengatakan anjing sama orang yang kerasukan. Baik. Inilah bahaya cuma Nah, saya. coba, Anda Ini pilih kan lah. ini kan belum kelar. Oh Baik, ya, kita silakan, baca silakan. terus, Anda ya. kasih kelar, silakan. Baik, kita terus ya. Memang benar sih ada kata anjing, anjay. Tapi dia lihat, kata perempuan itu benar Tuhan. Namun anjay itu juga makan remah-remah yang jatuh dari penjatuhannya. Maka Yesus menjawab nih luar biasanya. Dan berkata kepadanya, Hai ibu, besar imanmu maka jadinya kepadamu seperti yang kukandaki. Dari kata anjay berubah menjadi kata ibu. Luar biasa tuh. Dan di Alkitab Iya, mencatat, oke. Yesus memanggil ibu cuma dua. Maria dan ini. Ya memang di situ ibu-ibu, Pak. Tidak mungkin ibu Yesus panggil Iya, Bapak. maksudnya Bagaimana Anda ini? iya, Oke, berarti Anda siap. Ibu yang perempuan Kanaan itu orang Israel atau bukan Israel? bukan. Ini kan kita menunjuk dari yang pastor bilang. Iya, tidak, saya tanya. Anda jujur. Ibu yang Yesus katakan anjay itu orang Israel atau bukan orang Israel? Bukan orang Israel. Bukan orang Israel. Pak Pendeta orang Israel atau bukan? Bukan. Apakah Pak Pendeta siap dipanggil anjay? Karena dia apa? Ini kalau kita baca dia menguji iman ibu ini. Makanya kan dia bilang tidak Bukan, patut mengambil. tidak ada menguji di situ. Baik. Ini Ketika kita lihat. perempuan itu tahu bahwa Yesus ini adalah Mesias yang diutus oleh Sang Bapa, makanya Yesus datang untuk meminta bantu menyembuhkan anaknya yang sakit itu. Tetapi Yesus sudah pernah mengatakan bahwa aku diutus hanya untuk Bani Israel. Di luar Bani Israel dia katakan gugup. Coba terakhir, minta tolong terakhir, Anda baca Kisah Para Rasul 13 nomor 23. Baik, kasih waktu dulu saya Coba. jelaskan ini ya. Baru kita buka yang pastor Iya. bilang ya. Oke. Makanya silakan. kita lihat pastor, itu konteks berbicara ketika orang ini kan bukan orang Israel. Dia minta tolong kepada Yesus. Nah, kenapa Yesus menguji seperti ini? Karena udah ada contoh. Kalau kita lihat di Alkitab, ada 10 orang kusta meminta tolong kepada Yesus, yang kembali cuma berapa orang? 1. Makanya ketika orang di luar Israel meminta tolong, dia menguji dengan kata-kata seperti itu. Mau lihat nih orang ini sakit hati nggak? Malahan dia lebih merendahkan hatinya. Itu. Tetapi luar biasa. Ketika dia teruji, dia dinaikin jabatannya jadi ibu, bukan anjay lagi. Terus disembuhkan juga. Iya, saya tahu. Saya tahu, tapi pertama Yesus mengatakan dia apa? Iya, karena menguji kan itu saya bilang, dia menguji. Bukan masa tidak ada menguji di situ Pak Ferdi. Kenapa Coba kita dia baca satu perikop baik? coba. Iya. Jangan Karena- begini Pak Ferdi, Pak Pendeta. Sabar. Tidak boleh ingat di Bibel Anda itu tidak boleh menambah-nambahkan firman Tuhan, tidak Enggak. boleh mengurangi-ngurangi firman Tuhan. Saya nggak menambah. Sementara Anda ini mengarang-arang. Baik. Sekarang saya jelaskan ya, kenapa dia masih memakai kata anjing? Karena waktu itu di zamannya Yesus dan orang-orang Israel itu, orang Israel menganggap orang-orang yang di luar Israel itu tidak mengenal Allah yang benar. Mereka menganggap orang-orang di luar Israel seperti binatang. Makanya Yesus memakai konteks itu menguji perempuan ini yang bukan Israel ini, memakai kata anjay. Itu kalau kita Mana lihat, coba penjelasan seperti itu Anda dapat dari mana? kita lihat dari adat istiadat. Karena orang Israel itu sampai sekarang pun- Jangan. kita lihat Begini Pak bagaimana Pendeta, Anda orang baca satu Israel. perikop. Baik. Anda Bagaimana baca satu perikop. Bagaimana orang-orang Yahudi itu memperlakukan orang-orang di sana, kita aja yang Kristen Bukan di masalah. sana, Begini, itu Pak diperlakukan Pendeta. nggak bagus karena mereka menganggap Bukan kita masalah melihat bukan mengenal masalah Allah yang melihat benar. orang-orang Yahudi. Anda kan punya kitab suci. Anda Iya. bisa menjelaskan melalui kitab suci. Itu Coba baca makanya satu saya perikop coba kalau mengatakan Anda. seperti itu, bahwa Yesus memakai adat istiadat Yahudi yang menganggap orang di luar Israel itu seperti binatang, artinya tidak mengenal Allah yang benar. Coba. tetapi perempuan Oke, ini mau coba. menerima. Oke, perempuan itu mau menerima karena dia di luar Israel. Mari kita rubah dari anjing sampai ke iblis, ya. Kita rubah dari anjing sampai ke iblis. Silakan Anda baca Kisah Para Rasul
3 nomor 13. Oke. Minum dulu, minum. Biasa tegang-tegang kan debat. Biasa. Minum baik-baik itu, minum baik-baik itu. Siap, siap. Oke. Coba. Kisah para Rasul berapa? Kisah para Rasul 13:23. Oh, Kisah para Rasul 13 ayat 23. Oke. Wah, kita balik ya. Dan dari keturunannya sesuai dengan yang telah dijanjikannya, Allah telah memberikan juru selamat bagi orang Israel, yaitu Yesus. Yesus juru selamat bagi orang apa? Israel. Anda orang Israel atau bukan? Orang Indonesia. Oke, buka Wahyu 3 nomor 9. Kalau Anda bukan orang Israel tapi Anda mengimani Yesus sebagai juru selamat bagi Anda. Baik. Buka Wahyu 3 nomor 9. Wahyu 3 ayat 9. Ya, Lihatlah baca. beberapa orang dari jemaah iblis, yaitu mereka yang menyebut dirinya orang Yahudi, tetapi yang sebenarnya tidak demikian, melainkan berdusta. Kuserahkan Pilih dua. kepadamu. Pilih dua. Mau dipanggil anjing apa iblis? Aduh, Ayo. pastor. Ayo. Inilah yang bahayanya ya. Iya memang bahaya. Baik, Karena Yesus sudah menekankan, baik. aku diutus hanya untuk Bani Israel. Datang perempuan Kanaan minta tolong kepada dia. Tapi apa kata Yesus? Tidak patut mengambil roti dari anak kecil dan buang kepada anjing. Tetapi perempuan itu mengatakan tidak apa-apa. Biarlah anjing memakan remang-remang itu. Siapa pendeta dipanggil anjing karena di luar Bani Israel? Kan tidak mungkin. Yang kedua, kalau tidak mau menjadi anjing tetapi masih menikmati Yesus sebagai juru selamat bagi kalian Kristen, siap dikatakan jemaat iblis? Ini konsekuensi yang kalian terima. Nah, sekarang Yohanes 17 nomor 9, sabar. Yohanes 17 nomor 9 saja Yesus mengatakan, aku berdoa untuk mereka bukan untuk dunia. Terus kalian Kristen di Indonesia, jangankan sedikit doa, ampas doa pun tidak dapat. Oke. Coba Anda jelaskan bagaimana bisa sehingga juru selamat yang diutus bagi Bani Israel sampai ke Anda tuh. Coba Anda jelaskan saya dengar. Karena ada ayat-ayat yang mengatakan sebelum Yesus lahir pun dia di Yohanes 3 ayat 16 mengatakan begini. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, kita akan dunia ini, sehingga diberikan anak yang tunggal. Barang siapa yang percaya kepadanya tidak binasa, tapi memperoleh hidup yang kekal. Nah, saya cuma mau koreksi di Wahyu ini, yang ini kan kalau kita lihat kalau menyebut dirinya orang Yahudi. Nah, apakah Kristen mengatakan dia orang Yahudi? Kita nggak pernah bawa-bawa ke Yahudi-Yahudian, nggak pernah. Tapi kita menyembah Allahnya orang Yahudi, orang Israel. Itu ya, yang membedakan itu. Tetapi bukan berarti kita menyebut kita diri orang Yahudi. Enggak pernah pastor orang Kristen, kecuali ada mungkin agama. Contoh kayak Mikana mengatakan dia apa kan, Yudaisme atau apa tuh. Dengan mengatakan Yesua Hamasya. Itu beda dengan Begini, kita Pak Pendeta. sebagai Kristen. Iya. Gitu. Yesus tadi di kisah para rasul diutus untuk siapa? Di Kisah Para Rasul 3 untuk Israel. Untuk Israel. Betul. Kalau bukan orang Israel, Baik. ada dua konsekuensi yang kalian terima. Yang pertama dikatakan anjing, yang kedua dikatakan jemaat iblis. Anda mau pilih yang mana coba? Anda mau pilih yang mana? Baik. Begini Pak Nah, Pendeta. Anda Makanya kita begini. lihat. Sabar. Coba kita kasih luruskan paham kita sama-sama. Kata hanya itu penekanan atau bukan? Kata hanya. Kata Penekanan. hanya itu penekanan atau bukan? Coba baca apa yang tadi itu yang aku diutus hanya untuk Bani Bani Israel. Israel. Berarti penekanan full Oh. bahwa Yesus ini hanya untuk Bani Israel. Benar? Betul. Di luar Bani Israel datang perempuan minta tolong, Yesus mengatakan apa? Anjing. Pak Pendeta orang Israel atau di luar Israel? Luar Israel. Tetapi dari kata anjing berubah menjadi ibu. Luar biasa itu. Orang Israel aja nggak semua Tapi Anda dipanggil kan ibu. bapak-bapak, masa mau panggil Anda ibu?
Enggak, maksudnya ibu-ibu yang di Israel nggak semua dipanggil ibu. Memang Dia yang panggil datang bapak. itu kan ibu-ibu. Yang datang itu kan ibu-ibu. Masa Iya. Yesus mau panggil Nah, maksudnya nenek-nenek? kita lihat Bukan, dari perkataan Yesus. Dari perkataan Yesus yang saya maksud, dari kata anjay naik jadi ibu, itu yang maksud saya, Pak. Itu kan luar biasa. Bukan masalah naik jadi ibu. Bukan masalah Nah, naik jadi disebutkan ibu, juga. Pak Pendeta. Itu Yesus mau menekankan bahwa dia diutus hanya untuk Bani Israel. Di luar Bani Israel bukan tanggung jawabnya. Baik. Jadi Sehingga dia konsekuensinya memberikan begitu. bahasa sabar. Sabar. Oke. Sehingga dia Silakan. memberikan bahasa-bahasa perumpamaan bahwa kalau kamu minta tolong kepada saya tetapi kamu di luar Bani Israel, itu ibaratnya itu mengambil roti kepada anak dan diberikan kepada anjing. Tetapi karena besar keimanan seorang perempuan itu, maka apa kata Yesus kepada dia? Karena besar imanmu, jadilah seperti yang engkau kehendaki. Iya. Yang kau kehendaki apa? Dia percaya Yesus. Makanya dia menyembahkan, Tuhan tolonglah aku. Itu dilihat dari iman itu dia menyembah. Itu, Tapi Pak, dia ada dikatakan ayatnya, apa? Pak. Iya, oke, Iya, baik. karena- Dia menyembah, dia karena ikut kepada diuji. Yesus. Tapi Yesus mengatakan dia apa? Iya. Itu kan dia diuji. Tapi Mana dia ada nggak- diuji dia Pak nggak Pendeta menyerah. sembarang. Coba, mana diuji? Coba, Itu- baca satu perikop. Coba kita Baik. baca satu perikop kalau Anda Iya. bilang dia diuji. Baca. Baik. Itu kan kalau kita lihat Baca berapa diuji, tadi? Pak. Kita lihat ya, baik. Oke, baca. Jangan Di kita mana lihat. ya, Baca. Iya, oke. Apa tadi di mana saya Matius lupa lagi? 14. Sabar, saya cari dulu. Matius 14, Matius 15. Matius 15. Nih, Matius 15. Perumpamaan Kanaan yang percaya, perempuan Kanaan yang percaya. Ya, coba baca. Baik. Coba kita sama-sama. Lalu Yesus pergi dari situ dan menyingkir ke daerah Tirus dan Sidon. Maka datanglah, apa dikata? Aduh, ini kok kamera saya kenapa ya? Selamatkanlah aku, selamatkanlah. Itu Ini kan, kebaca ya? butuh juru selamat. Asyadu. Terima kasih. Kan ada di situ. TikTok saja bilang sama Anda itu selamatkanlah aku. Ini Asyadu. karena kalah gaduh itu bukan bukan masalah itu. Nah, Coba kita langsung tetap baca langsung. pakai suara. Ini saya baca jujur, Ya, saya tidak lihat. menambahkan, tidak mengurangkan nih. Lalu Iya, Yesus saya cek di pergi sini dari juga. situ Saya cek di sini juga. dan menyingkir ke daerah Tirus dan Sidon. Maka datanglah seorang perempuan Kanaan dari daerah itu dan berseru, "Kasihanilah aku ya Tuhan, anak Daud, karena anakku perempuan kerasukan setan dan sangat menderita." Tapi Yesus sama sekali tidak menjawabnya. Lalu murid-muridnya datang dan meminta kepadanya, "Suruhlah ia pergi, ia mengikuti kita dengan berteriak-teriak." Jawab Yesus, "Aku diutus hanya kepada domba-domba yang hilang dari umat Israel." Tapi perempuan itu, Tahan dulu, tahan. baca dulu semua, Tahan. baru kita ambil kesimpulan. Baca dulu semua. Oke, kita kaji ya. Oke, silakan. Tetapi perempuan itu mendekat dan menyembah dia sambil berkata, "Tuhan, tolonglah aku." Tetapi Yesus menjawab, "Tidak patut mengambil roti yang disediakan bagi anak-anak dan melemparkannya kepada anjing." Kata perempuan itu, "Benar Tuhan, namun anjing itu makan roma-roma yang jatuh dari meja tuannya." Maka Yesus menjawab dan berkata kepadanya, "Hai ibu, besar imanmu, maka jadilah kepadamu seperti yang kau kehendaki." Dan seketika juga sembuh. Di mana Anda mengatakan Yesus hanya menguji dia? Di mana? Jangan Anda tipu saya. Nah, kalau Pak Di mana? Yesus tidak menguji dia, nggak mungkin Yesus akan sembuhkan. Itu kalau memang dia khusus. Salah Pak Pendeta. Itu, di situ. Baca dari 21 tadi. Iya. Lalu Yesus pergi dari situ dan menyingkir ke daerah Tirus dan Sidon. Maka datanglah seorang perempuan Kanaan dari daerah itu dan berseru, "Kasihilah aku ya Tuhan, Iya. anak Daud, karena anakku perempuan kerasukan setan dan sangat menderita." Iya. Tapi apa jawab Yesus? Tetapi Yesus sama sekali ingat, perempuan sudah minta tolong kan? Pertama di 22, dia sudah minta tolong. Iya. Nah, kata Yesus, narasi di dalam nomor 23, tetapi Yesus sama sekali tidak menjawab. Betul. Sehingga murid-murid pada heran kan? Murid-murid heran. Nah,
Tetapi Yesus sama sekali tidak menjawab. Lalu murid-muridnya datang meminta kepadanya. Serulah ia untuk mengikuti kita dengan berteriak-teriak. Murid-murid ini heran. Kenapa Yesus tidak mau? Kan? Iya. Yesus ini Betul. tidak mau mengobati dia. Padahal Yesus ini kan dikatakan bahwa ajaran kasih. Benar tidak? Iya, betul. Nah, maka murid-muridnya minta. Tuhan, kenapa tidak sembuhkan dia? Dia sudah berlari ini meneriakkan kita. Tapi jawab Yesus ke-24 apa? Buka 24. Apa jawab Yesus 24? Mana ya? Aku diutus hanya kepada domba-domba yang hilang dari umat Israel. Nah, aku diutus hanya untuk domba-domba. Aku hanya utus bagi domba-domba yang hilang dari umat Israel. Ya, Jadi Yesus itu tahu diri. Cuma kalian yang tidak tahu diri. Oke. Maka datanglah perempuan itu mengatakan, tetapi perempuan itu mendekati dan menyembahnya. Perempuan itu tetap datang, padahal Yesus sudah sampaikan. Ferdi, saya ini diutus hanya untuk Bani Israel. Bukan sama kalian, bukan. Akhirnya Ferdi datang. Wah Yesus, wah Yesus, wah Yesus. Akhirnya apa kata Yesus? Kamu mau saya tolong sama kamu. Tetapi ibarat kata mengatakan seperti ini. Baik. Tidak patut mengambil roti kepada anak kecil dan dilempari ke anjing, mau. Baik. Tapi perempuan itu mengatakan apa? Tidak apa-apa, yang penting anak saya sembuh. Karena besar imanmu, maka jadilah seperti yang engkau kehendaki. Siap dipanggil anjing? Baik. Udah siap. Udah kan. Pak. Tidak ada Kalau kata ujian kita- sini, baik. masa Anda bilang ujian? Baik. Kalau pastor bilang ini dia hanya untuk orang Israel, saya ikut narasi pastor. Bukan saya bilang, ini Iya, narasi, maksudnya- bukan saya bilang. Iya, oke. Nah, kita akan buktikan. Kalau betul itu dia hanya untuk orang Israel, pasti pertama nih, pasti perempuan itu nggak akan disembuhkan dan dia tetap nggak akan naik jabatan. Udah Yesus tetap tidak aja. sembuhkan, Pak Pendeta. Jangan Anda berbohong lagi. Yesus Iya. tidak sembuhkan. Coba Anda baca Enggak, seterusnya. maksudnya kalau ini yang di pastor bilang dia menganggap cuma untuk Bani Israel, pasti perempuan ini kan bukan orang Israel, itu nggak akan disembuhkan. Itu pertama. Kedua, tetap dia dalam posisi Pak anjay yang akan diangkat jabatannya menjadi ibu. Itu kedua. Dan ketiga, sabar dulu pastor. Untuk membuktikan bahwa ini nggak benar, di Matius 28 dia menguatkan itu. Makanya saya bilang ini nggak benar kalau dikatakan cuma untuk Israel, karena ini dalam buat pengujian buat orang Kanaan itu, perempuan itu. Makanya kenapa di Matius 28 dia bilang, pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku dan baptislah mereka dalam nama Bapa, loncat Anak, dan lagi. Jangan dulu keluar kemana-mana. Enggak, Anda ini itu teknologi maksudnya saja. akan nyambung ke situ. Sabar, ayat Kalau itu, kita- ayat Matius 28, sabar Pak Pendeta. Matius 28 nomor 19 itu setelah terjadi penyaliban. Ini Iya. berbicara belum terjadi penyaliban, Anda sudah loncat. Diam dulu. Anda Baik. mengatakan Yesus menyembuhkan orang itu, benar? Baik. Nah, kalau iya, Hah? kalau pastor mengatakan Saya tanya sama Anda. Sabar. Anda mengatakan tadi bahwa Yesus menyembuhkan anak perempuan itu. Iya. Mana dalilnya Iya, Yesus menyembuhkan. menyembuhkan anak perempuan itu? Sama-sama buka data. Kan dia bilang, Gimana? jadilah. Anda mau kasih belok ke mana? Enggak, kan Yesus bilang jadilah sesuai dengan jadilah sesuai dengan imanmu kan? Jadilah, hai ibu, karena besar imanmu, jadilah seperti yang kamu kehendaki. Jadi ibu itu kehendaki agar anaknya disembuh. Yang menyembuhkan Betul. itu kehendak ibu atau Yesus? Baik, itu dari Yesus melalui iman ibu itu. Baik, kita ambil analogi, tenang. Kita ambil analogi. Kalau Coba. pastor mengatakan dia menyembuhkan ibu ini, buat apa dia jauh-jauh cari Yesus? Itu. Karena kan melalui Yesus, beriman itu baru bisa. Bukan karena cuma iman bicara ibu ini, tetapi kan dari dia percaya dia menyembah Yesus. Dan tolonglah aku Tuhan. Bukan begitu Pak Pendeta. Masa Anda punya Bibel kok Anda tidak paham ya? Aduh. Anda baca pastor sebelumnya, dia datang, dia sujud Coba menyembah nggak? kutanya sama Anda. Sabar, kutanya sama Anda. Coba Anda baca di situ. Coba Anda baca di situ Matius 5 nomor 10. Coba Anda baca Matius 5 nomor 10. Dari jauh lah, bener lagi. Matius 10 nomor 5.
Matius 10 Oh, lari nomor lagi 5. Jangan, berarti ini benar kan? tidak baca. Udah nggak mau kita Tidak ini. baca, baca dulu, baca dulu. Baca dulu. Udah lari lagi ini Matius 10 ayat berapa? Ayat 5. Matius 10 ayat 5. Oh, udah. Ayat yang berapa? Baca yang kelima. Hmm. Kedua belas murid itu diutus oleh Yesus dan ia berpesan kepada mereka, janganlah kamu menyimpang ke jalan bangsa lain atau masuk ke dalam kota orang Samaria, melainkan pergilah kepada domba-domba yang hilang dari umat Israel. Yang iya, Hilang dari umat Israel. Yesus saja, Yesus itu tahu diri. Kenapa kalian tidak tahu diri? Baik. Yesus mengutus 12 muridnya dan dia berpesan, jangan menyimpang dari bangsa yang lain. Kenapa Oke. Yesus? Karena aku diutus hanya untuk Bani Israel. Baik. Di luar Nah, Bani Israel baik. ketika mau percaya kepada Yesus silakan. Tetapi dua Baik. konsekuensi yang kalian terima. Yang pertama dibilang anjing, yang kedua menjadi jemaat iblis. Pilih yang mana Baik. coba? Dua-duanya itu nggak benar. Katakan. Baik. Dua-dua tidak Makanya benar kita bagaimana? lihat. Berarti hapuslah ayat itu. Oh, makanya dia bilang, baik, kan itu penginjilan, pastor, mulai dari dalam, artinya mulai dari orang Israel, karena kan Yesus datang di Israel. Nah, kenapa saya katakan begitu? Karena buktinya harus sampai ke dunia ketika dia mau naik ke surga. Memang benar ini buat untuk dalam Israel, tetapi kan mereka menolak dia, tidak menerima dia. Makanya keselamatan itu diberikan kepada seluruh dunia. Dan buktinya apa? Yesus mengatakan itu. Dan bukti lebih Di kuat mana datanya? ada dari Di mana datanya? Di mana datanya? Diberikan Baik. kepada seluruh dunia, Yesus. Karena Israel menolak. Itu- Pakai data, Pak. Itu Yesus Pakai data, Yesus Pak. suruh. Baik, itu di Matius 28 Yesus bilang, pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku dan baptislah mereka dalam nama Bapa, Oke. Anak dan Roh Kudus. Dan penguatnya juga Oke, ada di sabar. Yohanes Sabar. 3 ayat 16. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia mengutusnya anaknya yang tunggal. Barang siapa percaya kepadanya tidak binasa, melainkan peroleh hidup yang kekal. Nih, Anda bawa Matius 28 nomor 19 ya. Nih, silakan Anda bantah ini data, Anda pakai literasi dari mana? Para teolog barat yang objektif sepakat mengakui bahwa Matius 28:19 adalah Itu menurut mereka yang para tidak percaya, teolog Pastor. para teolog barat, teologi loh Pak, para teologi barat yang Iya. objektif sepakat mengakui bahwa Matius 28:19 adalah palsu. Selamat datang di kebenaran. Silakan bantah ini Rita Wahyu. Nih, bantah dia Dasarnya itu. dari mana kalau Kebetulan mereka dia bilang adalah palsu? seorang pastor, Karena mereka bantah. itu nggak percaya. Banyak Bantah teolog-teolog lah Rita juga Wahyu. yang mengatakan, baik. Pantas Anda Karena ditegur banyak sama teolog-teolog juga, Pak. pendeta-pendeta yang lain. Ini penjelasan Anda. Enggak, cuma satu pendeta. Itu pun dia nggak bisa jawab, saya tanya. Saya tanya balik, dia nggak bisa jawab. Nah, itu kenapa dikatakan palsu? Karena itu teologinya banyak. Saksi Yehova juga tidak mengatakan itu, Yesus bukan Tuhan. Dan banyak teologi. Ya, kenapa kita berpegang pada Alkitab? Kecuali ada bukti di Alkitab mengatakan ayat itu palsu, baru kita percaya, Pastor. Karena Kristen buku petunjuknya Yohanes coba adalah Alkitab, terakhir minta seperti tolong. orang Islam. Minta tolong terakhir Anda baca Yohanes 17:9. Minta tolong terakhir. Yohanes 17:9. Yohanes 17 ayat yang ke-9. Oke. Aku berdoa untuk mereka, bukan untuk dunia. Aku berdoa tetapi untuk mereka yang telah Engkau berikan kepadaku, sebab mereka adalah milikmu. Aku berdoa untuk mereka. Mereka itu siapa? Murid-murid Yesus. Anda murid Yesus atau bukan? Baik. Setelah Yesus telah naik ke surga, kita Setelah dikatakan apa? murid-murid. Setelah kejadian ditabrak mobil baru Anda murid Yesus. Anda murid Yesus atau bukan? Makanya pastor baca dari pertama itu doa doa Yesus berdoa buat siapa? Nih, doa Yesus untuk murid-muridnya. Murid-murid yang mana? Iya, Yang saya pada tanyakan waktu itu. Anda murid Yesus. Anda murid Oh. Yesus atau bukan? Tapi kan ini bicara tentang pada waktu itu, murid-murid pada waktu itu. Sebelum dia memerintahkan. Iya, saya tanyakan apakah berubah firman Tuhan berubah? Baik, kalau sekarang ya iya, saya muridnya Yesus.
Betul. Enggak. Mana Anda murid Yesus? Anda ini